Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa khalaqas samawati wal ard wa ja'al dhulumati wan nur thumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita sudah memasuki malam ke-21 bulan Ramadan, di mana di malam-malam ganjil ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita harus berbanyak untuk melakukan ibadah-ibadah qiyamul lail, sebagaimana yang disabdakan oleh beliau, man qama ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berdiri atau menjaga-jaga malam, yaitu qiyamul lail, karena iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka semua dosa-dosanya masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pemirsa sekalian, kecenderungan kita adalah di malam-malam ganjil itu adalah malam menjemput turunnya Lailatul Qadar. Term tentang Lailatul Qadar dan kebanyakan pemahaman masyarakat muslim tentang Lailatul Qadar tentu sangat bervariatif. Yang pertama, kelompok yang memahami Lailatul Qadar itu secara tekstual, dianggap bahwa Lailatul Qadar itu turun dalam bentuk fisik atau material. Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok yang meyakini bahwa Lailatul Qadar itu bukan dalam bentuk material, bukan dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk non fisik atau dalam bentuk non material. Karena itu pemirsa sekalian, di dalam surat Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadr khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar." Di ayat pertama Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Al-Qadar artinya ukuran kehidupan manusia, tentang bagaimana perjalanan manusia, kehidupan manusia di masa depan. Boleh jadi ukuran 1 tahun, boleh jadi ukuran jangka panjang. Pemirsa sekalian, karena itu ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu cukup 1 kali turun. Kenapa? Karena Al-Quran itu turun pada saat itu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Makanya digenapkan jadi 23 tahun. Pemirsa sekalian, oleh karena itu Al-Quran ini adalah firman Allah. Tidak semuanya orang harus bisa mengatakan secara pasti, karena boleh jadi, makanya muncul pandangan atau pemikiran kedua bahwa boleh jadi Lailatul Qadar memang turun setiap tahun, karena yang turun itu adalah spirit atau suasana yang bersifat non materi atau non fisik. Pemirsa sekalian, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah itu malam kemuliaan? Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Malam kemuliaan itu atau malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Pemirsa sekalian, ini sudah menjawab dari beberapa pertanyaan orang-orang yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar adalah dalam bentuk non fisik. Karena itu, suasana malam Lailatul Qadar yang diperoleh oleh seseorang, apakah di malam ke-21, malam 23, 25, 27, 29. Karena itu rahasia Allah tidak akan menjelaskan secara mendetail di malam itu, karena kalau disebutkan malam 21, maka di malam sesudahnya orang tidak datang lagi. Karena itu pemirsa sekalian, nuansa dan suasana batin
yang dirasakan oleh orang yang merasakan pada saat turunnya Lailatul Qadar itu sama perasaan bahagianya, perasaan sejahtera, perasaan senang sama dengan 83 tahun. Karena itu pemirsa sekalian, usia manusia modern itu betul apa kata Rasulullah SAW, usia manusia itu antara sittin wasabun, yang 60 atau sampai 70. Kalau ada usia 83, itu menunjukkan bahwa boleh jadi manusia memperoleh Lailatul Qadar satu kali. Tetapi bukan hanya itu, dia mendapatkan satu kali tapi masih ada selanjutnya, bukan hanya dirasakan secara duniawi tapi juga di akhirat atau ukhrawi. Karena itu di malam Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amri. Di malam Lailatul Qadar itu ternyata Allah menurunkan malaikat dari lapis 7 langit untuk berbondong-bondong mencari, menyambungkan sayapnya untuk melindungi siapa-siapa hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukan solat qiyamul lail, yang baca Al-Quran, kemudian berdoa, beristighfar dan seterusnya di malam itu untuk dicatat sebagai sebuah kebaikan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat, kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asharihim yastaghfirun, dan mereka itu di malam hari sedikit sekali tidurnya karena mereka di penghujung daripada malam itu senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memperoleh Lailatul Qadar secara non fisik adalah salamun hiya hatta matla'il fajar. Mereka itu mendapatkan keselamatan, mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan kebahagiaan lahir batin, dunia wal akhirat sampai pada terbit fajar. Ada dua pandangan atau tafsir yang mengatakan hiya hatta matla'il fajar, boleh terbit fajar besok pagi, tetapi yang dimaksud ini terbit fajar adalah sampai pada yaumil ba'ats, hari kebangkitan. Karena itu pemirsa sekalian, apa yang kita harus lakukan pada bulan Ramadan menunggu turunnya Lailatul Qadar? Pertama, perbanyak baca Al-Quran. Dan yang kedua, selalu kita solat lail. Dan yang ketiga, itikaf. Itikaf itu adalah perenungan diri atau permenungan di suatu masjid. Setelah melaksanakan solat, kita melakukan muhasabah dan muraqabah. Kemudian kita harus selalu banyak beristighfar dan selalu kita ulang-ulang membaca doa sapu jagat. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahilah kepada kami kehidupan dunia yang baik, kehidupan akhirat yang baik, dan jauhkan atau peliharalah kami dari siksaan api neraka. Itu yang diulang-ulang. Tidak usah terlalu banyak doa yang secara khusus, karena Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu semua sudah mencakup segala apa yang kita inginkan. Apakah keinginan secara universal, secara besar-besaran, secara banyak, ataupun keinginan yang secara khusus, itu semua sudah tercakup di dalam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga kita semua dapat meraih dan memperoleh percikan suasana nuansa Lailatul Qadar secara fisik, secara fisikis, dalam rangka merubah tingkat iman kita yang biasa menjadi iman dan mukmin yang luar biasa. Terima kasih. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.